Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau akan menciptakan lingkungan bersih, dan banyak tumbuhan hijau akan menjadi tumbuhan hijau itu adalah tanggung jawab kita semua. Hari menanam pohon. Indonesia dikatakan sebagai paruh-paruh dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paruh-paruh dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan, kita juga dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab melekat pada diri setiap manusia dimanapun ia berada, termasuk di dalam masyarakat. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter bangsa yang diharapkan tertanam pada setiap individu. Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter bangsa yang diharapkan tertanam pada setiap individu. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, alam sosial dan budaya, negara maupun Tuhan Yang Maha Esa. Macam-macam tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, terhadap bangsa dan negara, dan yang terakhir adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Macam-macam tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap keluarga. Hai orang-orang yang beriman, perihalalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. At-Tahrim ayat 6. Bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Suatu kenyataan lagi bahwa tiap manusia, tiap individu adalah warga negara suatu negara. Dalam berfikir, berbuat, bertindak, bertingkah laku, manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Bila perbuatan itu salah, maka ia harus bertanggung jawab kepada negara. bertanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan untuk mengisi kehidupannya manusia,
mempunyai tanggung jawab langsung terhadap Tuhan, sehingga tindakan manusia tidak bisa lepas dari hukum-hukum Tuhan yang dituangkan dalam berbagai kitab suci melalui berbagai macam agama. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Setiap anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup masyarakat. Pengertian masyarakat. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga masyarakat. Pelaksanaan kewajiban mematuhi aturan-aturan dalam masyarakat ini menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat berarti hidup dengan orang lain dalam suatu tempat tertentu dan mempunyai kepentingan tertentu. Setiap orang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Nah, ini adalah jenis-jenis usaha di masyarakat. Seperti di dalam gambar ini ada pemetik cengkeh, kerja di bengkel, di pasar, terus jadi nelayan, jadi peternak dan lain sebagainya. Yang pertama adalah agraris. Ini adalah usaha di masyarakat. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Nah, yang kedua peternakan, kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Lanjutannya adalah perikanan. Usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Apa yang dimaksud dengan perikanan darat? Perikanan darat adalah usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air panyau. Perikanan air tawar dilakukan seperti di sungai, di danau, di rawa, waduk atau bendungan, empang, sawah, dan kolam. Perikanan air laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan di laut dilakukan nelayan tradisional saat musim ikan. Nelayan akan memperoleh banyak hasil tangkapan. Laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Selain untuk keperluan hidup, hasil tangkapan ditunjukkan untuk ekspor. Nah, yang keempat adalah pertambangan. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Ada barang tambang mineral logam seperti emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Yang kedua, barang tambang mineral non-logam seperti belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Yang ketiga, barang tambang sumber energi misalnya seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam, pertambangan batu. Yang kelima adalah kehutanan. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Hasil hutan Indonesia antara lain seperti kayu jati, meranti, ulin, damar, dan rotan, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali pada konsumen. Yang ketujuh, perindustrian. Kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri ini dapat dikelompokkan, ada industri rumah tangga seperti home industry, industri sedang, dan industri besar. Nah, ini anak-anak, silakan anak-anak dikerjakan atau ditulis dulu soalnya di buku tulis lalu dijawab ya.
Yang pertama, usaha perikanan seperti budidaya ikan lele, ikan mas, dan ikan nila, termasuk perikanan yang menggunakan air apa. Usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan pertanian dinamakan apa. Terus sebutkan contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri sebagai seorang siswa. Yang keempat, sebutkan macam-macam bidang usaha yang memanfaatkan sumber daya alam. Sebutkan contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Itu ada 5 soal, silakan anak-anak dikerjakan ya. Sekian, selamat dan semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.